Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan, ayyuhal akhwat, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang pernah mengatakan, saya tidak akan berbakti kepada orang tua saya. Buat apa saya berbuat baik kepada orang tua saya? Orang tua saya tidak pernah memperhatikan saya, tidak pernah berlaku adil kepada saya. Orang tua dari kecil suka memperlakukan kasar kepada saya, dan perkataan-perkataan lainnya yang sangat banyak yang serupa. Ingatlah wahai saudaraku, renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridhar Rabb fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Sesungguhnya keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan orang tua. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berusaha mencari keridhaan orang tua kita. Kita mencari keridhaan orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita marah, bapak dan ibu kita marah. Sesungguhnya kalau kita kenang, ayyuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian, ayyuhal akhwat, saudari-saudari sekalian, kebaikan orang tua kita sangatlah banyak. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita sangatlah banyak. Kalau kita hitung, maka niscaya tidak akan bisa dihitung. Kalau kita timbang, niscaya tidak akan bisa ditimbang. Laksana bintang di langit yang sangat banyak yang tidak bisa kita lihat, dan sangat banyak jumlahnya dan tidak bisa kita hitung. Terlebih lagi ketika kita melihat atau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Tidak akan mungkin seorang anak membalas kebaikan orang tuanya kecuali dia mendapatkan orang tuanya sebagai budak, kemudian dia beli, kemudian dia merdekakan orang tuanya. Siapa di antara kita orang tuanya menjadi seorang budak? Tentu tidak ada, ayyuhal ikhwan. Sekarang tidak ada lagi orang tua kita sebagai budak, sehingga tidak mungkin kita balas kebaikan orang tua kita selama-lamanya. Apakah dengan berbuat baik kita kepada orang tua kita sudah cukup? Kita hajikan, kita umrohkan, atau kita belikan mobil yang mewah, kita berikan rumah yang mewah, kita layani hidupnya sampai beliau meninggal, itu bisa membalas kebaikan orang tua kita? Tidak. Orang tua kita sangatlah baik kepada kita. Kalau kita ingin berdurhaka kepada orang tua kita, maka saya ingin bertanya, adakah orang yang pernah memberikan kebaikan yang lebih dari ibu, yang pernah memberikan kebaikan yang lebih dari ayah kita? 9 bulan, adakah orang yang rela mengandung ibu kita, mengandung kita, merasakan kepedihan, keberatan, kesusahan saat mengandung, kemudian ketika melahirkan? Siapa yang pernah merasakan sakit, mengorbankan jiwanya untuk keselamatan diri kita? Jawabannya hanya ibu kita. Hanya ibu kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berbakti kepada ibu melebihi kebaikan kita kepada ayah. Begitu pula ayyuhal ikhwan, seandainya ada di antara kita yang sangat benci dengan ayahnya, atau sangat marah dengan ayahnya, ketahuilah, jawablah pertanyaan saya, dari mana asal kamu? Kalau tidak ada ayahmu, dari engkau berasal.
kecuali dari ayahmu. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh besar kebaikan orang tua kita dan kita tidak akan bisa membalasnya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbakti kepada orang tua kita. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan atau menjawab soal orang yang pernah bertanya kepadanya, "Wahai Ibnu Abbas, saya telah membunuh seseorang. Apakah saya bisa bertaubat?" Maka dia berkata kepada orang tersebut, "Ummuka hayyah? Apakah ibumu hidup?" Maka beliau menjawab, "Tidak. Tub ilallah rabb ilaihi." Bertaubatlah kamu kepada Allah dan mendekatkanlah diri kepadanya. Kemudian murid Ibnu Abbas, yaitu Atha, bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, mengapa engkau tanyakan tentang kehidupan ibunya?" Maka Ibnu Abbas pun menjawab, "La a'malu amalan." Saya tidak mengetahui suatu amalan aqraba ila Allah min birril walidah, yang lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah daripada birril walidah, daripada berbakti kepada seorang ibu. Begitu pula Ibnu Umar radhiyallahu taala an, dia pernah ditanya apa yang bisa menyebabkan kita jauh dari neraka, kemudian bisa mendekatkan saya ke dalam surga. Maka dia berkata, "Apakah ibumu hidup?" Dia menjawab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar dia mengatakan, "Lau alanta lahal kalam wa at'amtaha at-ta'am la tadkhulannal jannah majtanabatal kaba'ir." Seandainya engkau melunakkan, berlemah lembut di dalam berbicara kepadanya dan engkau memberinya makan, maka engkau akan masuk surga jika engkau menjauhi dosa-dosa besar. Hadirin saudara pendengar, pemirsa sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibu, inilah ayah kita. Mereka berdua adalah dua pintu surga kita. Sudah sepantasnya kita memanfaatkan dua pintu ini. Jangan sampai pintu surga ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak bisa berbakti lagi kepada orang tua kita dan kita tidak memiliki kesempatan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anf, sungguh merugi, sungguh hina, sungguh merugi." Man ya Rasulullah, siapakah ya Rasulullah? Rasulullah ditanya, siapa yang merugi ya Rasulullah? Man adraka abawaihi indal kibar ahadahuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Yaitu orang yang dia mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan tua, lanjut usia, baik kedua-duanya masih hidup atau salah satunya hidup, tetapi dia tidak masuk ke dalam surga. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang bisa kita ucapkan selain berterima kasih kepada orang tua kita, kita yang telah melahirkan kita. Kita ucapkan terima kasih kepada ayah kita yang telah menafkahi kita, yang telah membimbing kita dari kecil. Kemudian kita bisa hidup sampai sekarang ini. Oleh karena itu marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.